Baik anak-anak, di sini ada 3 contoh soal ya. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Di sini Miss ambil di latihan soal bab 6, latihan 1, nomor 1, bagian A, C, dan E. Bagian A ini sebenarnya sudah ada di video pembelajaran ya, hampir mirip. Segitiga siku-siku, sisinya 4 dan 3 ya yang diketahui. Ini kita misal tulis segitiganya ABC. Jadi karena yang A ini sudah dibahas di video pembelajaran, nanti di skip ya, ada beberapa yang di skip karena ngeblur. Jadi untuk mencari sisi miringnya yaitu C kuadrat, rumusnya AB kuadrat tambah BC kuadrat ya, hasilnya nanti 5. Kemudian kita langsung bagian yang C, kita permisalkan segitiganya itu PQR ya. Sebenarnya ini ada kotaknya ya, ada perseginya untuk menentukan bahwa ini segitiga siku-siku ya. Jadi di bagian sudut Q itu ada persegi harusnya ya, untuk menjelaskan bahwa itu segitiga siku-siku. Nah, B ini kan yang dicari, B merupakan sisi miringnya, berarti pakai B kuadrat. Rumusnya jadi B kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat ya. PQ-nya berapa? 15 kuadrat ditambah QR-nya 8 kuadrat. 15 kali 15 itu 225 ditambah 8 dikali 8 64. 225 ditambah 64 hasilnya yaitu 289. Ini baru B kuadratnya. Berarti B-nya sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Nah, berarti panjang B adalah 17. Nilai B-nya adalah 17. Lanjut ke yang E. Sini ada tanda persegi atau kotak ya, menandakan bahwa itu segitiga siku-siku. Kita namakan KLM. Yang dicari adalah sisi miringnya yaitu E, berarti E kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat. KL-nya yaitu 21 kuadrat ya, ini kuadrat. KM-nya itu 20 ya, 20 kuadrat, berarti 21 dikali 21 sama dengan 441 ditambah 20 kali 20 400 ya, sama dengan 441 ditambah 400 hasilnya 841. Ini baru E kuadrat yaitu 841, sedangkan E jadinya akar 841. Akar 841 itu adalah 29. Berarti nilai E-nya adalah 29. Selanjutnya, contoh soal lagi, ada tentukan panjang sisi yang belum diketahui dan tentukan keliling bangun datar berikut. Sini Miss ambil 2 contoh. Yang pertama, yang B ya, bagian B ini kita mau mencari keliling, berarti kita harus mencari semua panjang sisinya gitu, semua panjang sisinya. Jadi caranya gimana? Untuk yang B itu kan kita mau mencari panjang sisi yang belum diketahui ya, ini kita tarik garis supaya nanti bisa menggunakan rumus segitiga siku-siku ya. Nah, ini setelah ditarik garis, maka terbentuklah segitiga siku-siku di sini dengan sisinya sama ya, yang ini sama seperti atasnya. Tadi berapa? Ini 30 itu panjang sisi dari sini ya sampai sini itu 30.
Sedangkan yang dari sini ke sini berarti berapa? Berarti kan 30 dikurangi 6 ya, yaitu 24 ya. Ada 30 dikurangi 6, 24. Nah, kita namain dulu ya. Di sini segitiga siku-sikunya adalah ABC, kemudian ini D, ini E. Kita lihat di sini AC itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ABC ya. Kita tulis, lihat segitiga ABC. Segitiga ABC itu merupakan segitiga siku-siku ya, dengan AC sebagai sisi miringnya. Berarti ingat teorema Pythagoras, jari sisi miring adalah jumlah dari kuadrat sisi tegak lurus ya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC ditambah BC kuadrat tuh ya. BC kuadrat ya, itu harusnya. AB kuadratnya berapa? Nilai AB-nya 24. Berarti 24 kuadrat. BC 10. Jadi 10 kuadrat. Itu harusnya BC-nya kuadrat ya. Selanjutnya AC kuadrat sama dengan 24 kuadrat itu kan 576 ditambah 10 kuadrat itu 100. Jadi AC kuadrat sama dengan 676. AC sama dengan akar 676. Akar 676 itu sama dengan 26. Selanjutnya kita tulis di sini AC itu 26 ya. Nah, yang ditanyakan adalah keliling dari bangun datar tersebut. Kelilingnya berarti jumlah dari sisi-sisi bangun datarnya. Semuanya kan sudah diketahui. AC tadi nilainya itu 26 ya. Berarti jumlah dari AC, CD ya, keliling dari bangun datar itu berarti dijumlahkan semua sisi-sisinya. Berarti AC ditambah CD ditambah DE ditambah AE ya. AC-nya berapa? 26 ditambah CD 6 ditambah DE 10 dan ditambah AE-nya adalah 30. Tinggal dijumlahkan, 26 ditambah 6 32 ditambah 10 42 tambah 30 ya, jadi 72 ya. Ini kelilingnya adalah 72. Lanjut yang D. Sini ada bangun datar ya, yang sisinya belum diketahui ya, jadi hanya diketahui panjang dari perpotongan antar sudut sisinya. Nah, ini kita namakan ABCD. Nah, di sini lihat DE itu panjangnya sama dengan BE ya, yaitu 8. Kemudian panjang AD dan DC ini belum diketahui ya. Panjang AD ini sama dengan panjang AB. Jadi AD sama dengan AB. Kemudian CD juga sama dengan BC. Panjangnya sama dengan BC. Jadi pertama kita mau mencari panjang AD ya. AD ini terbentuk dari segitiga AED.
AD ini bisa kita cari menggunakan Pitagoras ya, dari segitiga siku-siku ADE, di mana sisi miringnya itu adalah AD. Berarti rumusnya AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat ya. Nah, ini AE-nya 15, DE-nya 8. Jadi 15 kuadrat itu 225, 8 kuadrat itu 64. 225 ditambah 64 sama dengan 289. Jadi AD-nya adalah akar dari 289. Hasilnya 17. Nah, ketemulah panjang AD. Panjang AD itu sama dengan panjang AB, berarti AB-nya juga 17. Sekarang kita mencari panjang DC atau CD. Nah, kita menggunakan rumus Pitagoras dari segitiga siku-siku CDE ya. Berarti rumusnya CD kuadrat, karena yang sisi miringnya adalah CD, berarti CD kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah CE kuadrat. CD yang kita cari, DE-nya yaitu 8, jadi 8 kuadrat, CE-nya 6, jadi 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat itu 36. 64 tambah 36, 100. Ini CD kuadrat, berarti CD-nya itu akar dari 100. Akar dari 100 yaitu 10. Nah, panjang CD-nya sudah ketemu 10. Berarti panjang BC-nya juga 10. Oke, jadi kelilingnya tinggal dijumlah sisi pada bangun datar tersebut. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. AB-nya berapa? AB 17, BC 10, CD 10, AD 17 ya. Kita tulis AB 17, BC 10, CD-nya 10, AD-nya 17. 10 tambah 10, 20. 20 ditambah 17 tambah 17, 34. 34 tambah 20 berarti 54 ya. Berarti kelilingnya 54.